Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rifatul Anita. Saya dari Indonesia, dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang mental health untuk menangani anak usia dini di era digital 5.0 melalui seni. Baiklah, setiap manusia memiliki gambaran tentang dunia sekitarnya. Gambaran mengenai bagaimana kita menerima dunia tersebut antar satu dengan yang lain pastilah untuk unik dan bervariasi. Inilah yang membuat kita selalu berusaha membuat segala sesuatu yang di sekeliling kita sesuai dengan cara pandang kita. Nah, untuk mental health sendiri, sejarahnya yaitu pada awalnya kesehatan mental hanya terbatas pada individu yang mempunyai gangguan kejiwaan dan tidak diperuntukkan bagi setiap individu pada umumnya. Namun, pandangan tersebut bergeser sehingga kesehatan mental tidak terbatas pada individu yang memiliki gangguan kejiwaan, tapi juga diperuntukkan bagi individu yang mentalnya sehat, yakni bagaimana individu tersebut mampu mengeksplor dirinya sendiri, kaitannya dengan bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, di sini mental health itu sangat penting sekali ya, Bapak Ibu sekalian, untuk menangani kegangguan kejiwaan. Jadi, kalau misalkan mental kita sehat, kita akan semangat dalam menjalani apapun. Nah, dalam buku Mental Hygiene, kesehatan mental berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, bagaimana seseorang memikirkan, merasakan, dan menjalani keseharian dalam kehidupan. Kedua, bagaimana seorang memandang diri sendiri dan orang lain. Dan ketiga, bagaimana seseorang mengevaluasi berbagai alternatif, solusi, dan bagaimana mengambil keputusan terhadap keadaan yang dihadapinya. Jadi memang kesehatan mental tuh berkaitan dari beberapa aspek ya, banyak hal. Yang pertama bagaimana seseorang memikirkan, merasakan dan menjalani keseharian dalam kehidupan. Itu sangat mempengaruhi kesehatan mental. Kemudian karakteristik kesehatan mental. Yang pertama terhindar dari gangguan jiwa. Apa sih karakteristiknya kalau mental kita sehat itu? Jadi yang pertama terhindar dari gangguan jiwa. Mental yang sehat merupakan mental yang terhindar baik dari gangguan mental maupun penyakit mental. Dalam hal ini, individu dengan mental yang sehat mampu hidup di alam nyata dan mampu mengatasi masalah yang dihadapinya. Jadi orang yang memiliki kesehatan mental itu dia akan hidup normal, ya Bapak Ibu sekalian, dia akan hidup normal sesuai dengan kenyataan yang ada. Berbeda ketika orang itu mengalami gangguan mental, dia akan berhalusinasi, kemudian dia akan berimajinasi, akan membayangkan hal yang mungkin tidak orang normal lihat ya. Nah, untuk karakteristik yang kedua yaitu mampu menyesuaikan diri. Seorang dapat dikatakan memiliki penyesuaian diri yang baik apabila ia mampu mengatasi kesulitan dan permasalahan yang dihadapinya secara wajar, tidak kesehatan mental. Kemudian tidak merugikan diri sendiri dan lingkungannya dan sesuai dengan norma sosial dan agama. Nah, ketika seseorang itu mampu menyesuaikan dirinya, berarti itu tanda dari mental yang sehat. Berbeda dengan orang yang tidak bisa menyesuaikan diri, kemudian membuat kerugian terhadap sesama dan orang lain. Nah, itu berarti harus ditanyakan kesehatan mental yang ada pada dirinya itu. Nah, itu patut dicurigai juga kalau ada orang yang kelakuannya atau karakteristiknya tidak sesuai dengan orang normal pada umumnya. Kemudian yang ketiga yaitu memanfaatkan potensi secara maksimal. Memanfaatkan potensi secara maksimal dapat dilakukan dengan keikutsertaan secara aktif oleh individu dalam berbagai macam kegiatan yang positif serta konstruktif bagi pengembangan kualitas dirinya. Kemudian yang berikutnya yang keempat yaitu mampu mencapai kebahagiaan pribadi dan orang lain. Individu dengan mental yang sehat menunjukkan perilaku atau respon terhadap situasi dalam memenuhi kebutuhannya dengan perilaku atau respon positif. Respon positif tersebut berdampak positif juga pada dirinya dan juga orang. Nah, kemudian maaf ya, ini yang kelima maksudnya, yaitu mampu menyesuaikan diri.
kemudian mampu memanfaatkan potensi secara maksimal. Jadi banyak sekali ya tadi karakteristik dari kesehatan mental itu. Nah, kemudian yang berikutnya, sehat mental, karakteristik pribadi yang sehat mental secara fisik, yaitu yang pertama, perkembangannya normal, kemudian berfungsi untuk melakukan tugas-tugasnya, sehat dan tidak sakit-sakitan. Kemudian yang kedua, secara psikis, respect terhadap diri sendiri dan orang lain, memiliki insight dan rasa humor, kemudian memiliki respon emosional yang wajar, dan mampu berpikir realistik dan objektif dan terhindar dari gangguan-gangguan psikologis. Kemudian yang keenam, bersifat kreatif dan inovatif ya. Jadi ketika manusia itu bisa berkreatif, bisa berinovatif, itu berarti memiliki kesehatan mental yang baik ya. Kemudian bersifat terbuka dan fleksibel, tidak defensif. Kemudian memiliki perasaan bebas untuk memilih, menyatakan pendapat dan bertindak. Itu secara psikis. Kemudian secara sosial, cara dia bergaul di lingkungannya, yaitu yang pertama, memiliki perasaan empati dan rasa kasih sayang terhadap orang lain, serta senang untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Jadi dia itu memiliki sikap di sini altruis ya, jadi care gitu ya, peduli. Kemudian mampu berhubungan dengan orang lain secara sehat, penuh cinta kasih dan persahabatan, bersifat toleran dan mau menerima tanpa memandang kelas sosial, tingkat pendidikan, politik, agama, ras atau warna kulit. Jadi ciri-ciri yang ketiga ini secara sosial ya, sudah saya sebutkan tadi. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu menemukan atau di lingkungannya Bapak Ibu menemukan orang-orang yang kontradiktif atau yang tidak sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, berarti ada sesuatu yang mungkin berbeda ya, atau ada sesuatu yang harus ditangani. Mungkin ada sesuatu hal yang serius yang mungkin dirinya sendiri tidak tahu. Oh, ternyata saya ini sakit ya, atau sakit mental saya tidak sehat ya. Nah, itu bisa dikonsultasikan dengan dokter ataupun tenaga-tenaga medis yang memang menguasai di bidang kesehatan mental ini. Atau bisa aja sharing-sharing, misalkan mungkin saja dia butuh teman curhat ataupun teman untuk berbagi. Nah, kita sebagai teman dekat bisa nanti diajak cerita dan komunikasi. Kemudian yang keempat ada moral religius. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah dan taat menjalankan ajaran-ajaran agamanya ya yang sesuai dengan yang dia anut. Kemudian jujur, amanah atau bertanggung jawab dan ikhlas dalam beramal. Nah, ruang lingkup kesehatan mental tuh banyak sekali ya, berada di semua unit kehidupan, misalnya kehidupan keluarga, sekolah, serta lingkungan sosial pada umumnya. Kemudian penerapan serta pengembangan kesehatan mental di unit-unit sosial terorganisir ini didasarkan pada prinsip psikologis. Artinya, perkembangan kesehatan mental individu ditentukan oleh kualitas kondisi psikologis atau iklim lingkungan di mana individu itu berada. Jadi memang faktor psikologis atau iklim itu sangat mempengaruhi ya Bapak Ibu sekalian. Misalkan dalam kondisi yang dingin saja kita sudah berbeda moodnya. Dalam kondisi yang panas juga kita berbeda moodnya. Jadi memang harus dengan kondisi-kondisi yang nyaman ya supaya tidak mengganggu kesehatan mental kita. Karena sedikit saja hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita pasti akan marah ataupun hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang pertama di sini juga ada kesehatan mental dalam keluarga. Apa itu kesehatan mental dalam keluarga? Nah, penerapan kesehatan mental dalam keluarga sangatlah penting untuk tercapainya suasana yang harmonis antar anggota keluarga. Apabila hubungan interpersonal keluarga, misalnya antar suami istri, orang tua, anak, atau antar saudara kurang harmonis, maka dalam keluarga tersebut akan tercipta iklim psikologis yang tidak kondusif dan tidak nyaman. Oleh sebab itu, marilah kita menciptakan suasana yang harmonis, yang nyaman di dalam lingkungan keluarga itu. Supaya apa? Supaya anak-anak juga akan tumbuh dengan baik, psikologisnya baik. Karena ketika orang tua itu baik, maka psikologis anak juga baik. Kemudian yang kedua ada kesehatan mental di sekolah, tidak hanya di rumah ya, di sekolah juga sangat berpengaruh juga kesehatan mental di sekolah. Jadi di sekolah tidak hanya siswa ya, jadi pimpinan sekolah, para guru, kemudian ada guru BK yang menangani kasus-kasus psikologis anak.
Nah, harus memiliki atau mengetahui dan juga menciptakan suasana yang aman, nyaman agar psikologis murid-murid itu juga baik. Kemudian emosionalnya, fisiknya, moral, spiritual dalam rangka perkembangan kesehatan mental siswa supaya optimal. Jadi tidak hanya di rumah, di lingkungan sekolah juga. Kemudian kesehatan mental di tempat kerja ini juga penting ya Bapak Ibu sekalian ya, karena eh, lingkungan kerja itu juga sangat mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Jika kesehatan mental dalam keluarga dipengaruhi oleh iklim psikologis dan maka kesehatan mental di tempat kerja itu juga sangat mempengaruhi sekali. Karena apa? Kita harus berhubungan dengan rekan kerja kita harus bersinggungan dengan teman-teman kerja kita. Jikalau dalam lapangan pekerjaan itu suasana tidak kondusif dan tidak nyaman, maka akan mempengaruhi psikologis kita juga. Kita jadi tidak nyaman dalam menjalani aktivitas pekerjaan. Jadi kita harus membangun relasi-relasi atau lingkungan dalam bekerja itu juga nyaman juga. Kemudian kesehatan mental di bidang politik. Jadi ada juga ya Bapak Ibu sekalian kesehatan mental di bidang politik itu. Jadi di bidang politik tertentu kesehatan mental sangat diperlukan. Indikasinya misalkan ketika ini lagi marak ya, lagi marak mau pencalonan ataupun mau pemilihan wapres dan cawapres. Jadi ini benar-benar diuji kesehatan mentalnya para calon ini, bagaimana menghadapi serangan dari masyarakat, tuduhan, kemudian ketidakpercayaan. Jadi banyak sekali ya yang menjadi faktor-faktor untuk pimpinan politik itu mentalnya terganggu gitu ya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Jadi contohnya misalkan ada pemalsuan, ijazah, ada money politik, ada KKN, kemudian pengkhianatan kepada rakyat dan stres menimbulkan perilaku agresif karena terkadang ketika gagal menjadi calon legislatif maka akan mempengaruhi kesehatan mental si calon tersebut. Nah, kemudian ada juga kesehatan mental di bidang hukum. Pemahaman mengenai kesehatan mental penting dimiliki oleh hakim agar dapat mendeteksi tingkat kesehatan mental terdakwa atau para saksi saat proses pengadilan berlangsung, di mana sangat mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan hukum. Tidak hanya hakim, namun segenap individu yang berkecimpung di bidang hukum ini seyogyanya memiliki mental yang sehat, sehingga dengan terbentuknya mental yang sehat, individu lebih mampu bekerja sesuai dengan tupoksinya. Kemudian ada juga kesehatan mental dalam kehidupan beragama. Nah, banyak sekali ya kalau kesehatan mental dalam agama itu mengenai kebebasan dalam menganut agama. Jadi kita juga tidak boleh mengejar satu dengan yang lainnya. Kebebasan beragama itu hak bagi setiap warga negara. Nah, berikut kita akan masuk pada poinnya kesehatan mental dalam mengasuh anak usia dini melalui seni, ya. Jadi, mengasuh dan membesarkan anak bukan hal yang mudah. Keduanya menuntut waktu dan perhatian penuh dan tak jarang orang tua mendahulukan kesejahteraan keluarganya dibandingkan dirinya sendiri. Padahal terpenuhinya kebutuhan mental dan fisik tidak hanya baik bagi diri orang tua, tapi juga pada anak-anak. Nah, apa sih itu seni? Nah, seni merupakan sesuatu yang diciptakan oleh manusia sebagai buah ciptaan hasil karyanya. Seni melibatkan pengembangan pengetahuan dan keterampilan fisik pada anak usia dini. Karakteristik pengalaman seni berfokus pada proses, tidak ada petunjuk langkah demi langkah, tidak ada contoh untuk diikuti anak-anak, tidak ada cara yang benar atau salah. Artinya kegiatan seni hanya berfokus untuk mengeksplorasi, berkreasi, dan membangun pengalaman. Oleh karena itu, seni ini penting untuk pembelajaran anak, baik secara fisik maupun intelektual. Kegiatan seni bisa dilakukan oleh semua anak ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ayolah mulai kita berkegiatan seni supaya mengolah jiwanya anak-anak kita. Tidak hanya anak-anak, kita pun juga terpengaruh juga. Ketika anak bahagia, kita juga akan bahagia. Nah, tips apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan seni anak? Ya, jadi tips-tipsnya apa aja yang bisa dilakukan? Kita lakukan bersama. Jadi untuk meningkatkan kesehatan mental kita lakukan kegiatan seni bersama anak-anak. Kenapa ya? Karena ketika kita bersama anak-anak itu kan hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi.
Kadang orang tua hanya bisa marah-marah saja karena pusing, anaknya nggak bisa diatur dan lain sebagainya. Nah, mari kita salurkan energi anak-anak itu melalui seni yang nantinya akan bersifat positif dan dapat menghasilkan hormon-hormonnya kebahagiaan untuk anak-anak dan juga kita. Yang pertama, kita ciptakan pembelajaran melalui bermain bebas. Pada kegiatan bermain, berikan anak kesempatan untuk memilih beragam kegiatan yang tersedia dan sesuai dengan minat dan kemampuan anak. Kemudian diskusikan dengan anak tentang hasil kerja mereka. Setelah mereka membuat sesuatu, harusnya kita sebagai orang tua harus mengapresiasi ya, harus mengapresiasi apa yang sudah dihasilkan oleh anak-anak, apa yang sudah dikerjakan. Kemudian berikanlah mereka pujian, maka mereka pasti akan senang sekali. Dan ikut terlibat bersama kegiatan anak, jangan hanya menonton, kita juga harus ikut terlibat dalam semua kegiatannya anak. Supaya apa? Supaya ada rasa eh, ke kebanggaan ya dari diri anak itu bahwasannya orang tuanya itu peduli. Kemudian berikan pilihan, jangan otoriter ya sebagai orang tua ya. Kita juga harus memberikan anak-anak itu pilihan-pilihan yang memang mereka inginkan. Kemudian peran utama orang tua dan guru adalah mendukung bukan memimpin. Jadi kita mendukung ya Bapak Ibu sekalian, bukan menjadi sok pemimpin yang mengatur-ngatur. Jadi kita apa ya? eh, kita fungsikan diri kita sebagai sahabat untuk anak-anak supaya anak-anak juga tidak merasa disuruh-suruh saja, tidak merasa diperintah-perintah saja. Jadi ada keseimbangan di situ. Kemudian fokus pada prosesnya, bukan produknya. Ketika anak-anak membuat sesuatu, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, atau hasilnya tidak bagus, jangan dinilai bahwa itu jelek. Jadi hargai proses yang sudah dia lalui, kemudian perjuangan yang sudah dia dia kuasai dan lain sebagainya. Jadi jangan hanya fokus pada produknya saja atau hasil dari kegiatan-kegiatan anak-anak itu. Nah, contoh seni yang bisa dilakukan bersama anak-anak di rumah bersama anak usia dini ya. Artinya Bapak Ibu juga ketika bekerja supaya bisa ada ide-ide yang kreatif untuk menumbuh kembangkan kreativitas anak. Jadi tidak hanya nonton gadget, tidak hanya menulis atau berhitung, jadi bisa melakukan kegiatan-kegiatan seni yang lainnya. Contohnya seperti ini. Jadi ini adalah finger painting ya Bapak sekalian ya. Jadi melukis menggunakan tangan, ada yang menggunakan apa ini ya namanya ya. Ada yang menggunakan tabung-tabung, misalkan nggak mau kotor ya uh, pakai alat-alat. Kemudian ini gambar di media yang sangat besar, kemudian dia melukis di situ. Nah, ini kegiatan seni rupa. Selain itu, bisa juga dengan kegiatan musik. Ya, seni itu kan banyak sekali ya. Ada seni rupa, ada seni musik, ada seni tari. Nah, di sini juga bisa mengajak anak-anak untuk bermain. Ini di sini ada bermain perkusi. Dia menggunakan kursi, kemudian dipukul-pukul dengan menggunakan stick. Dan itu bisa melatih motorik kasar dan halusnya anak-anak. Kemudian mengajak mereka untuk bernyanyi atau eh, pernafasan olah vokal misalkan. Kemudian mengajak mereka untuk bernyanyi dan juga menari. Nah, ini kan tidak membutuhkan alat dan bahan ya, jadi hanya memerlukan misalkan musik yang diputar kemudian mereka disuruh dancing atau berjoget menarikan irama musiknya. Nah, baik, itulah tadi presentasi dari saya. Kemudian ada satu kalimat untuk memotivasi kita semuanya. Jika kita sehat, kita punya tenaga lebih untuk menghadapi tantangan. Pastinya bisa lebih lama hidup bersama orang-orang tersayang. Jadi, jagalah kesehatan kita, jagalah kesehatan mental kita agar kita bisa selalu sehat sampai nanti kita tua pun sehat dan juga bisa lama hidup bersama orang-orang tersayang. Baik, itulah tadi presentasi saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih dan juga saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.